Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, ketemu lagi dengan saya di pembahasan tentang akuntansi manajemen merujuk kepada buku karya C.P. Ariska Manurung dan kawan-kawan yang masuk ke bab terakhir, yakni mengenai akuntansi manajemen Islam. Oke, jadi akuntansi manajemen Islam merupakan pendekatan akuntansi manajemen yang menggabungkan atau mengintegrasikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam dalam praktik pengambilan keputusan manajerial. Nah, prinsip-prinsip akuntansi manajemen Islam ini didasarkan pada etika Islam, keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Lalu selanjutnya ada beberapa prinsip yang dipegang dalam penerapan akuntansi manajemen Islam. Yang pertama ada etika Islam dalam akuntansi manajemen. Lalu kedua ada prinsip keadilan dalam akuntansi manajemen Islam. Lalu ada keberlanjutan dan lingkungan dalam akuntansi manajemen Islam, serta tanggung jawab sosial dalam akuntansi manajemen Islam. Nah, etika dalam akuntansi manajemen itu yang pertama adalah kejujuran dan integritas, di mana akuntansi manajemen dalam perspektif Islam itu mengedepankan dan menjunjung tinggi kejujuran dan integritas. Lalu yang kedua ada transparansi dalam pelaporan keuangan, tidak memanipulasi data, tidak memanipulasi pelaporan keuangan, dan tidak melakukan kecurangan-kecurangan atau fraud lainnya. Lalu yang ketiga menghindari penipuan dan manipulasi data, dan yang terakhir menghargai hak-hak karyawan dan juga hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Nah, sedangkan prinsip keadilan dalam akuntansi manajemen Islam itu beberapa poin. Yang pertama, pemahaman prinsip dalam keadilan Islam. Jadi Islam mengedepankan keadilan dan tidak terkecuali dalam hal ini, yaitu dalam akuntansi manajemen. Keadilan merupakan hal yang penting yang harus dikedepankan. Lalu distribusi adil keuntungan dan kerugian. Jadi apabila ada keuntungan itu didistribusikan secara merata dan adil, dan apabila ada kerugian juga didistribusikan secara merata dan adil sesuai proporsinya masing-masing. Yang ketiga ada pemilihan alternatif bisnis yang sesuai dengan prinsip keadilan. Dan yang keempat ada pembagian hasil yang adil kepada seluruh stakeholder yang terlibat dan berkepentingan di dalam bisnis. Oke. Selanjutnya ada prinsip keberlanjutan dan lingkungan dalam akuntansi manajemen Islam. Yang pertama itu tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam, di mana akuntansi manajemen Islam ini mengedepankan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti misalkan bahan baku dan sebagainya. Lalu penggunaan energi ramah lingkungan, seperti saat ini misalkan dengan adanya energi-energi yang bersifat keberlanjutan dan ramah lingkungan itu dipergunakan dalam akuntansi manajemen Islam. Selanjutnya ada membangun ekonomi hijau, dan yang terakhir meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial dalam akuntansi manajemen Islam. Yang pertama mengimplementasikan program kebajikan dan sosial. Jadi bisnis tidak hanya untuk keuntungan semata, tapi juga ada kebajikan atau manfaat dan dirasakan oleh masyarakat sekitarnya gitu. Yang kedua ada mengadopsi prinsip kepedulian terhadap masyarakat. Yang ketiga berkontribusi pada pembangunan ekonomi komunitas dan menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan kemaslahatan sosial. Nah, itu tadi prinsip-prinsip dari akuntansi manajemen Islam. Semoga bermanfaat. Semoga kita dapat mempraktikkan akuntansi manajemen Islam ini dalam praktik-praktik bisnis kita sehari-hari. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya di serial akuntansi manajemen, di pembahasan yang lebih dalam dan juga sesi yang lebih mendalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.